Bab 7116. Pada hari-hari berikutnya, aurora tidak lagi muncul tepat setiap malam. Charlie menunggu seminggu di wilayah kutub dan hanya melihat aurora 2 kali. Untuk mendapatkan lebih banyak segel tangan Tathagata Matahari Agung, ia menghabiskan total 4 pil kultivasi Ki dalam 2 transaksi dan menukar 32 segel tangan lainnya dari benda misterius tersebut. 64 segel tangan meningkatkan efisiensi pertumbuhan energi spiritual lebih dari 2 kali lipat. Meski hanya tersisa 6 pil, Charlie masih berharap aurora muncul. Sayangnya, arus hangat dari Atlantik Utara menyebabkan suhu di Eropa Utara bagian utara meningkat pesat, dan salju mulai mencair secara bertahap. Helena memberitahu Charlie bahwa kedatangan arus hangat Atlantik Utara menandakan berakhirnya musim dingin yang panjang. Berakhirnya musim dingin juga berarti berakhirnya aurora borealis di belahan bumi utara. Untuk melihat aurora borealis lagi di belahan bumi utara, kita harus menunggu hingga akhir tahun ini ketika musim dingin kembali. Karena aurora telah hilang, tidak ada gunanya lagi menyimpannya di Eropa Utara. Namun, Charlie merasa jika benda misterius di dalam tubuhnya memang mengajarkannya segel tangan Tathagata Matahari Agung, maka dengan kekuatan supernatural Tathagata Matahari Agung, 64 segel tangan yang telah dipelajarinya kemungkinan besar hanya puncak dari gunung es. Hasratnya yang kuat akan pengetahuan bagaikan tangan tak terlihat yang terus mendorong pikiran dan tubuhnya maju tanpa henti. Akan tetapi, dia tidak tahu sedetik pun medium apa lagi selain aurora yang bisa dimanipulasi oleh entitas misterius itu. Oleh karena itu, cara teraman adalah pergi ke Antartika. Saat ini, belahan bumi selatan sedang musim dingin dan sedang musim aurora borealis. Lebih lanjut, Marialyn memberitahu Charlie bahwa setiap tahun pada bulan Maret dan September, sudut antara medan magnet bumi dan angin matahari berada pada titik terbaik untuk pembentukan aurora di Antartika. Selama 2 bulan ini, partikel matahari lebih mungkin memasuki atmosfer bumi, sehingga aktivitas dan kecerahan aurora berada pada titik tertingginya, menjadikannya waktu terbaik untuk mengamati aurora. Saat ini pertengahan Maret, jadi Charlie segera bertanya kepada Helena, apakah Eropa Utara memiliki stasiun penelitian di Antartika? Helena mengangguk dan berkata, negara-negara Nordik memiliki 3 stasiun penelitian di lingkar Antartika, tetapi semuanya adalah stasiun musim panas. Orang-orang hanya dikirim ke sana pada musim panas, dan stasiun-stasiun tersebut ditutup dan para peneliti ditarik pada musim dingin. Charlie bertanya, jadi itu berarti semua stasiun ini saat ini tidak berawak? Seharusnya begitu, kata Helena. Saya perlu menghubungi departemen terkait untuk detail lebih lanjut. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Tuan Wade, mohon tunggu sebentar, saya akan menelepon. Charlie mengangguk pelan, lalu Helena menghubungi seorang anggota kabinet. Setelah berkonsultasi dengan anggota tersebut, ia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya baru saja menanyakan situasi spesifiknya. 2 dari 3 stasiun penelitian telah ditutup secara musiman, dan stasiun lainnya sedang melakukan uji coba awal musim dingin sebagai persiapan untuk menjadi stasiun permanen tahun depan. Saat ini ada 4 staf di sana, dan mereka akan segera kembali ke Tiongkok. Kapal penelitian kami sedang dipersiapkan di sebuah pelabuhan di Argentina. Beberapa perlengkapan dan peralatan baru perlu diangkut ke stasiun penelitian. Setelah staf menyelesaikan pemasangan dan debugging peralatan, peralatan tersebut akan meninggalkan Antartika bersama kapal. Charlie bertanya padanya, bisakah kau mengatur agar aku pergi ke Antartika dengan kapal penelitian itu? Setelah orang-orangmu pergi, aku bisa tinggal di sana sebentar. Helena berkata dengan agak terkejut, Tuan Wade, suhu di lingkar Antartika sudah sangat rendah. Suhu di dekat stasiun penelitian sudah mencapai minus 40 derajat Celcius, dan akan turun hingga minus 70 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah lagi selama periode terdingin. Bukankah terlalu berbahaya bagi Anda untuk tinggal di sana? Charlie berkata, seharusnya tidak ada bahaya, tetapi masalah utamanya adalah apakah layak untuk tetap berada di stasiun penelitianmu. Helena berpikir sejenak dan berkata, saya tidak yakin apakah itu memungkinkan saat ini. Pada prinsipnya, Departemen Manajemen langsung pasti tidak akan setuju. Saya bisa mencoba melihat apakah saya bisa menjadi mediasi. Marialyn berkata dari samping,
Tuan Muda, jika Anda langsung meminta untuk tinggal di stasiun penelitian ilmiah tingkat nasional, saya khawatir tidak ada yang akan setuju. Ini tidak hanya melibatkan penyalahgunaan sumber daya publik, tetapi juga banyak risiko keamanan. Saya rasa itu bukan cara yang tepat untuk melewati jalur normal. Benar, Charlie menghela napas, saat ini sedang musim dingin di Antartika, dan iklimnya keras. Akan sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa tempat tinggal. Bahkan jika aku hampir tidak bisa bertahan, kau, Nona Yun, dan Nona Song mungkin tidak akan mampu. Maria Lin berkata, kenapa tidak coba pendekatan lain? Misalnya, kita bisa minta Helena untuk memberikan kabar baik agar kita bisa sampai di Argentina dulu dan menyusul kapal riset itu. Kita bisa bilang saja kita akan menumpang ke Antartika lalu kembali dengan kapalnya. Seharusnya mudah untuk membuka pintu belakang seperti itu. Begitu kita sampai di Antartika, kamu bisa menggunakan sugesti psikologis untuk membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan mereka lalu pergi, dengan asumsi diam-diam bahwa kita akan tinggal dan tidak akan mempublikasikannya. Charlie mengangguk pelan, itu salah satu caranya. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Helena setuju, dan berkata, metode Bulin memang masuk akal. Setelah stasiun penelitian ditutup, hal itu akan terlupakan untuk waktu yang lama. Selama mereka yang terlibat tidak bicara sembarangan setelah kembali, personel terkait di Tiongkok tidak akan mengetahui situasi spesifiknya. Lagi pula, ketika stasiun dibuka kembali tahun depan, personel penelitian garis depan inilah yang akan pergi ke sana. Selama mereka bisa menjaga rahasianya, tidak akan ada yang tahu. Charlie menjentikkan jarinya, ayo kita lakukan seperti ini. Helena, tolong bantu kami berkomunikasi dengan mereka. Kita akan pergi ke Argentina untuk mengejar kapal penelitian itu. Helena mengangguk lalu bertanya, Tuan Wade, jika Anda ingin tinggal di sana, Anda mungkin harus tinggal di Antartika selama beberapa bulan ke depan setelah kapal penelitian berangkat. Jika Anda ingin kembali, saya khawatir tidak akan ada kapal yang menjemput Anda. Bukan apa-apa, kata Charlie. Alasan utamanya adalah untuk berkultivasi dalam pengasingan. Jika aku tenggelam di dalamnya, beberapa bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Setelah mengatakan itu, dia menatap Maria Lin dan berkata, Nona Lin, lingkungan di Antartika seharusnya jauh lebih keras daripada di sini. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan untuk kembali ke Aorus Hill dulu? Maria Lin menggelengkan kepalanya, kalau aku pulang ke Aorus Hill sendirian, aku pasti akan merindukanmu seharian dan sulit berkonsentrasi. Lebih baik ikut saja. Saat kamu menyendiri, aku bisa membaca buku dan menulis kaligrafi. Aku bisa bertahan hidup apapun yang terjadi. Helena terkejut. Dari kata-kata Maria Lin, ia tahu bahwa ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan perasaannya terhadap Charlie. Ia juga sangat terkejut bahwa Maria Lin, yang masih sangat muda, akan jatuh cinta pada Charlie, seorang pria yang hampir berusia 30 tahun. Ia tidak mengerti mengapa Charlie selalu berada di sisinya. Charlie bisa memahami ketergantungan Maria Lin padanya. Selama bertahun-tahun, ia menanggung semuanya sendirian. Tak hanya itu, banyak anak juga bergantung padanya. Ia harus kuat dan memikul beban itu. Kini setelah ia tak perlu lagi mengurus anak angkatnya atau memikul tanggung jawab orang lain, ia lebih seperti gadis kecil. Terlebih lagi, karena saya bisa melindungi keselamatannya sampai batas tertentu, ia akhirnya bisa menjalani gaya hidup yang santai. Wajar baginya untuk lebih bergantung pada saya dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, ia sendiri merasa bahwa akan lebih baik jika Maria Lin bersedia pergi ke Antartika bersamanya. Ia juga diam-diam khawatir Maria Lin akan berada dalam bahaya jika ia tidak di sisinya. Maka ia pun segera berkata kepada Maria Lin, kalau begitu, Nona Lin bisa menyiapkan lebih banyak perlengkapan hidup dan hiburan agar tidak terlalu bosan di wilayah kutub. Helena menimpali, setelah musim dingin tiba di Antartika, semakin dekat kita ke kutub selatan, semakin pendek siang hari. Pada bulan Mei, pada dasarnya terjadi malam kutub, yang berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Di sana sangat dingin dan gelap sepanjang waktu, jadi hidup pasti sangat menyedihkan. Nona Lin, Anda harus berusaha untuk tidak menderita seperti itu.
Maria Lin sama sekali tidak keberatan, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku merasa sedih jika aku bisa menemanimu, Tuan Muda. Jika itu terserah padamu, apakah kau bersedia? Helena tidak pernah menyangka gadis itu akan begitu terus terang, dan pertanyaannya langsung membuatnya tersipu. Ya, lingkar Antartika sangat dingin, dan seringkali ada periode malam kutub yang panjang di mana kita tidak melihat matahari selama berbulan-bulan. Siapa yang mau menghabiskan waktu berbulan-bulan di sana tanpa alasan? Tetapi pikiran untuk menghabiskan beberapa bulan bersama Charlie membuat kesuraman itu lenyap seketika. Namun, ia juga tahu betul bahwa menghilang dari hadapan publik selama beberapa hari bukanlah masalah bagi seorang permaisuri, sama seperti berlibur. Tetapi jika ia menghilang selama beberapa bulan, bukankah rakyat akan menjadi gila? Dengan pikiran itu, Helena berpikir dengan lesu, mungkin sebaiknya aku turun tahta saja. Biarlah siapapun yang ingin menjadi permaisuri sialan ini, aku tidak ingin menjadi permaisuri bahkan untuk sehari pun. Bagi Helena, turun tahta adalah hal yang sederhana, tetapi bagi keluarga kerajaan Nordik, begitu dia turun tahta, keluarga kerajaan pada dasarnya hancur. Kini setelah tahta jatuh ke tangannya, tak ada lagi yang bisa mewarisinya. Jika ia bersikeras turun tahta tanpa pewaris, hanya ada dua kemungkinan, keluarga kerajaan akan musnah dan tak akan ada lagi keluarga kerajaan Nordik, atau mereka hanya akan meminjam raja dari monarki konstitusional lain di Eropa. Hal-hal seperti itu umum terjadi sebelum Perang Dunia II. Pada masa itu, keluarga kerajaan Eropa sebagian besar memiliki hubungan pernikahan. Jika tidak ada seorang pun dari keluarga paman dari pihak ibu yang tersisa, bukan hal yang aneh bagi keluarga tersebut untuk mengirimkan seorang anak muda untuk mewarisi tahta. Namun, saat ini, hubungan antar manusia relatif renggang, dan konsep kebangsaan di antara masyarakat negara-negara Eropa tidak lagi seharmonis sebelum perang. Mereka umumnya berprasangka buruk terhadap negara lain, sehingga dari sudut pandang masyarakat, sulit untuk menerima anggota keluarga kerajaan negara lain menjadi raja mereka. Memikirkan hal ini, Helena tidak dapat menahan diri untuk mengingat poin utama yang selalu ditekankan neneknya. Intinya bukanlah bahwa dia harus menikahi Charlie atau semacamnya, intinya adalah dia harus punya anak. Dia tak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hati, nenek memang benar, bagaimanapun juga, keluarga kerajaan membutuhkan pewaris. Melihat dia terdiam dan tampak berpikir, Maria Lin melangkah maju dan berbisik, apakah Yang Mulia Permaisuri juga ingin pergi ke Antartika bersama kita? Helena merasa gadis kecil itu telah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Malu bertemu dengan tatapan nakalnya, ia bergumam canggung dengan suara rendah, aku tidak sebebas kalian, pergi kemanapun aku mau. Kegiatan keluarga kerajaan hanya punya waktu istirahat beberapa hari. Sebentar lagi, kita akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan melakukan kunjungan persahabatan ke berbagai negara lagi. Setelah mengatakan itu, dia mendesah pelan, aku akan menelepon lagi untuk mengonfirmasi dan melihat hari mana yang lebih cocok bagimu untuk tiba di Argentina. Melihat dia teralihkan, Maria Lin terkekeh dan berhenti menggodanya. Helena segera menutup telepon dan berkata kepada rombongan, saya baru saja memeriksa. Kapal penelitian saat ini berada di pelabuhan Ushuaia, Argentina, dan dijadwalkan berangkat dalam 5 hari. Selama semua orang bisa tiba di Ushuaia sebelum keberangkatan, tidak akan ada masalah. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan mengoordinasikan penerbangan dan berangkat langsung dari Eropa Utara. Yeremia Yun tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, Tuan Wade, jangan lupa bahwa tempat persembunyian Broken King Society berada di sebuah pulau kecil di Amerika Selatan dekat Antartika. Argentina adalah batu loncatan bagi mereka untuk menyebarkan pengaruh mereka ke seluruh dunia. Jika kita langsung pergi ke Argentina, bukankah kita akan terjebak dalam perangkap mereka? Maria Lin tersenyum dan berkata, Tuan Muda dan saya telah melacak sebuah perusahaan pelayaran yang sebenarnya dikendalikan oleh Breaking King Society. Kami menemukan bahwa mereka memang memiliki penerbangan rutin ke dan dari Buenos Aires, tetapi Ushuaia tidak pernah disebutkan. Ushuaia terletak di ujung paling selatan Argentina, dan juga titik paling selatan Amerika Selatan. Jaraknya 2 atau 3.000 km dari Buenos Aires.
Orang-orang biasanya menggunakannya sebagai titik transit untuk pergi ke Antartika. Karena Breaking King Society tidak pernah menggunakan Ushuaia, ini membuktikan bahwa sarang mereka tidak berada di dekat Ushuaia. Kita akan melewati Buenos Aires dan terbang langsung ke Ushuaia, yang seharusnya jauh lebih aman. Helena berkata dengan serius, terbang dari lingkaran Arktik ke lingkaran Antartika mungkin akan memakan waktu setidaknya 20 jam. Penerbangan selama itu sangat jarang. Para penggemar penerbangan sipil pasti penasaran dengan tujuan penerbangan ini dan bahkan mungkin akan membahasnya secara daring. Jadi, jika Tuan Wade tidak keberatan, saya akan mengatur penerbangannya. Kebetulan kapal penelitian Nordik sedang berada di Ushuaia. Kita bisa mengumumkan bahwa ini adalah pengangkutan darurat sejumlah pasokan khusus yang dibutuhkan untuk Antartika ke kapal penelitian di Ushuaia. Itu tampaknya lebih masuk akal. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk mengaturnya. Helena bertanya, kapan kita berangkat? Charlie berkata, semakin cepat semakin baik. Helena lalu berkata, kalau begitu, ayo kita kembali ke kota Osu besok pagi-pagi sekali. Aku akan menyuruh mereka bersiap agar kita bisa berangkat besok sore. Aku juga akan menyuruh seseorang menyiapkan satu set dokumen identitas Nordik untukmu, jadi akan lebih aman untuk memasuki Argentina. Keesokan paginya, Charlie mengendarai minivan yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan Nordik, membawa 4 wanita, dalam perjalanannya kembali ke kota Osu. Karena perjalanan Helena ke Kutub Utara dirahasiakan, ia tidak dikawal oleh konvoi kerajaan. Selama Helena bersama Charlie, ia merasa cukup aman dan tidak khawatir akan risiko keselamatan apapun. Sebagian besar daerah di sepanjang jalan jarang penduduknya, sehingga perjalanan pulang sangat lancar, dan beberapa jam kemudian, mereka sudah dekat dengan kota Osu. Bandara internasional di kota Osu terletak di timur laut kota. Charlie dan rombongannya berkendara dari utara ke kota Osu dan kebetulan melewati bandara tersebut. Charlie awalnya berencana untuk mengantar Helena kembali ke istana terlebih dahulu, lalu mengantar Maria Lynn dan 2 orang lainnya ke bandara. Namun, ketika mereka hampir tiba di bandara, Helena, yang duduk di barisan belakang, berkata kepada Charlie, Tuan Wade, staf kerajaan sudah menunggu di bandara dengan dokumen untuk Nona Yun dan Nona Song. Pesawat sudah siap lepas landas. Saya juga sudah mengatur seseorang untuk membeli kebutuhan sehari-hari Nona Lynn. Semua sudah dikemas dan dimuat ke dalam pesawat. Begitu kita tiba, Anda bisa langsung berangkat. Charlie bertanya padanya, bukankah sebaiknya kami mengirimmu kembali ke istana dulu? Tidak perlu repot-repot, kata Helena. Aku tidak bisa menyia-nyiakan waktu kalian berempat hanya karena aku. Aku juga bisa pergi ke bandara untuk mengantar kalian. Setelah kalian pergi, aku akan kembali bersama staf kerajaan. Charlie mengangguk pelan. Ini memang lebih masuk akal. Kalau tidak, dia harus pergi ke kota Osu dulu, mengambil jalan memutar, lalu kembali ke bandara. Jadi dia berkata, terima kasih, Helena. Helena tersenyum dan berkata, Tuan Wade, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Begitu Anda tiba di Antartika, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi saya segera, dan saya akan mencoba mencarikan solusinya. Charlie mengangguk, tidak lagi berdiri dalam upacara bersama Helena, dan langsung melaju ke jalan menuju bandara. Saat kami semakin dekat ke bandara, jalanan yang sebelumnya tidak terhalang tiba-tiba menjadi jauh lebih ramai, dan kecepatan kendaraan terus berkurang. Charlie mendapati jalan di depannya benar-benar macet, dan mobilnya hanya bisa melambat perlahan hingga berhenti di jalan raya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, kenapa macet sekali? Apa ada kecelakaan lalu lintas? Helena mencondongkan badan untuk melihat. Kemacetan lalu lintas membentang setidaknya beberapa ratus meter di depan, dan penyebab kemacetan sama sekali tidak jelas dari sini. Jadi dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, mohon tunggu sebentar sementara saya menanyakan situasi spesifiknya. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Sesaat kemudian, ia berkata dengan ekspresi muram, Tuan Wade, ada aktivis lingkungan yang berunjuk rasa di depan. Mereka telah memblokir semua jalan menuju bandara dan menuntut agar tidak ada yang lewat.
Beberapa penumpang yang sedang terburu-buru mengejar penerbangan sudah keluar dari mobil dan mulai berjalan. Charlie bertanya dengan heran, apakah negara Anda juga memiliki penganut lingkungan ekstrim seperti itu? Helena tersenyum kecut, aktivis lingkungan paling terkenal adalah produk dari negara tetangga kita, Swedia. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengaruhnya, banyak aktivis lingkungan ekstrim muda telah muncul di Eropa Utara. Yang paling meresahkan adalah banyak aktivis lingkungan ekstrim dari seluruh dunia terinspirasi oleh mereka dan telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk bergabung dengan mereka dalam protes. Ini bukan pertama kalinya mereka memblokir jalan dan menggelar protes. Beberapa hari yang lalu, mereka menggelar protes di Oslo, memblokir jalan utama di pusat kota selama 24 jam. Kemudian, polisi menangkap lebih dari 100 aktivis lingkungan ekstrim, di mana lebih dari 60 orang berasal dari luar negeri, yang jumlahnya hampir setengahnya. Charlie bertanya dengan heran, kali ini tidak akan memakan waktu 24 jam juga, kan? Helena berkata, secara umum, polisi tidak bisa menangkap orang secara langsung dalam situasi ini. Mereka harus memastikan perilaku mereka berdampak negatif yang cukup besar sebelum menangkap mereka. Hanya dengan begitu tekanan publik akan berkurang. Saya perkirakan, meskipun tidak butuh 24 jam, setidaknya akan butuh beberapa jam atau bahkan lebih dari 10 jam. Berbicara tentang hal ini, ia mendesah tak berdaya, situasi di Eropa Utara agak canggung. Banyak orang memiliki gagasan sayap kiri yang sangat kuat. Ambil contoh pemanasan global, solusi paling sederhana yang dapat mereka pikirkan adalah berunjuk rasa di pusat kota, memblokir jalan, dan mencegah mobil lewat, sehingga orang-orang terpaksa berjalan kaki. Saya rasa temanya kali ini akan sama. Ada banyak orang aneh di luar sana. Charlie mendesah tak berdaya, lalu melirik navigasi. Navigasi menunjukkan jaraknya masih hampir 5 km dari terminal bandara. Jadi dia berkata, 5 km bukan masalah besar bagi kami untuk berjalan ke sana, tetapi sebagai ratu negara-negara Nordik, jika Anda berjalan ke sana bersama kami, apakah orang-orang tidak akan mengenali Anda? Helena segera menata rambut panjangnya menjadi sanggul, lalu mengenakan topi nelayan biru tua yang menutupi seluruh rambutnya. Ia lalu mengeluarkan masker dan kacamata hitam, lalu berkata sambil tersenyum, lihat, orang-orang turun dari bus satu persatu. Dengan begitu banyak orang yang berjalan, seharusnya tidak ada yang memperhatikanku. Lagi pula, begitu mereka mulai, sepertinya tidak akan segera berakhir. Tinggalkan saja mobilnya di sini, dan aku akan mengatur seseorang untuk datang dan mengambil alih. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo turun dari bus dan berjalan. Ketika Charlie dan kelompoknya keluar dari mobil, banyak orang lain juga sudah keluar dari mobil mereka. Kebanyakan orang yang mengambil rute ini menuju bandara untuk mengejar penerbangan. Mereka hanya punya waktu 1 atau 2 jam paling lama, dan beberapa bahkan punya waktu kurang dari 1 jam sebelum keberangkatan. Jika mereka turun dari bus sekarang dan berlari menuju bandara, mereka masih punya kesempatan untuk tiba dalam waktu 1 jam. Namun, jika mereka menunggu di bus, mereka mungkin ketinggalan pesawat. Ratusan orang menyeret barang bawaan mereka di tengah kemacetan. Charlie memperhatikan bahwa banyak penduduk setempat tampaknya menganggap remeh hal ini. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menarik barang bawaan mereka dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak peduli. Ketika Charlie tiba di ujung kemacetan, ia melihat ratusan orang dengan beragam warna kulit dan usia, mulai dari remaja hingga mereka yang berusia 50-an dan 60-an, duduk berjajar di tengah jalan, mengenakan hoodie bertuliskan slogan, "Hentikan Pemanasan Global." Mereka memegang berbagai bendera dan spanduk, dan ada juga beberapa orang yang tampak seperti pemimpin. Menghadapi arus lalu lintas yang deras, mereka meneriakkan sesuatu dengan lantang dan penuh semangat melalui megafon. Menariknya, bahkan ada wajah Asia Timur di antara mereka, dan teriakannya paling heboh. Charlie mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa lawan bicaranya berteriak dalam bahasa Inggris, "Kalian semua adalah penyebab pemanasan global. Kalian adalah penyebab utama mencairnya gletser Antartika dan Arktik." Seorang gadis kulit putih lain ikut berteriak, "Benar sekali. Anak-anak pinguin Arktik kehilangan habitatnya,
dan itu semua salah manusia kalian yang egois. Kalian mengendarai mobil dan mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer, apa kalian tidak malu? Charlie mengerutkan kening saat mendengar ini dan bertanya kepada Maria Lynn, bukankah ada pinguin di kutub utara? Maria Lynn berkata sambil tersenyum, seharusnya tidak ada. Sekitar 100 tahun yang lalu, seseorang mencoba membawa pinguin dari Antartika ke Arktik, tetapi karena berbagai alasan, populasinya gagal bertahan hidup secara stabil. Charlie mendesah, hal semacam ini terjadi di sini sebagai relawan lingkungan, bukankah memalukan? Maria Lynn tersenyum dan berkata, Tuan muda, pikirkanlah dari sudut pandang yang berbeda. Siapapun yang memiliki nilai-nilai luhur dan pengetahuan yang memadai tidak akan pernah melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Benar, Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia tidak begitu memahami cara berpikir kaum kiri ekstrim di barat. Saat itu, seorang pria parubaya berjas melangkah maju dan berkata, kalaupun mobil bensin tidak boleh lewat, setidaknya mobil listrik boleh lewat, kan? Saya sedang mengendarai Tesla. Kalaupun kamu pikir mobil menyebabkan pemanasan global, itu tidak termasuk mobil listrik. Salah satu pemuda, sambil memegang megafon, dengan marah menegurnya, yang paling saya benci adalah kalian orang-orang munafik yang mengendarai mobil listrik. Apa kalian pikir mobil kalian tidak akan mencemari atmosfer jika kalian tidak mengisi bahan bakar? Pembangkit listrik membakar batu bara dalam jumlah besar untuk menghasilkan listrik, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Kalian semua, para pengemudi mobil listrik, adalah kaki tangan. Pria parubaya itu, dengan geram, membalas, Anda jelas bukan dari Eropa Utara. Setidaknya 98% pembangkit listrik di Eropa Utara berasal dari sumber energi terbarukan, dan sebagian besar listrik kita dihasilkan oleh tenaga air. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan gas rumah kaca? Pihak lain jelas terkejut dengan pernyataannya, lalu membalas dengan tajam, kamu cuma mengarang cerita. Kamu bilang energi terbarukan menyumbang 98%, tapi apa benar begitu? Kenapa aku harus percaya? Pria parubaya itu berkata dengan marah, kamu bisa memeriksanya sendiri. Kamu tidak punya ponsel. Pada saat itu, seorang gadis kecil di belakang aktivis lingkungan itu diam-diam memeriksa ponselnya, lalu mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya, Charlie, aku baru saja memeriksa, dan energi terbarukan memang menyumbang 98% pembangkitan listrik di Eropa Utara. Wajah aktivis lingkungan itu sedikit memerah, tetapi ia segera kembali tenang dan mencibir, terus kenapa? Kau tahu di mana mobilmu dibuat? Kalau aku tidak salah, Teslamu kemungkinan besar dibuat di Jerman. Pembangunan pabrik Tesla di Jerman telah sangat mengganggu keseimbangan ekologi kita, menyebabkan banyak hewan kecil kehilangan rumah mereka. Selain itu, pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang hampir setengah dari pembangkit listrik Jerman. Dengan kata lain, meskipun kau, si munafik ini, tidak mencemari udara di Eropa Utara dengan mengendarai Teslamu, rakyat Jerman mencemari udara negara mereka sendiri dan membahayakan hewan-hewan mereka sendiri untuk membangun Tesla ini. Dan pelakunya adalah orang-orang munafik sepertimu. Saya, pria parubaya itu terdiam karena marah, lalu bertanya dengan marah, kalian ini punya akal sehat. Saya yang bayar mobil ini, bukan cuma-cuma dari orang Jerman. Saya sudah bayar Tesla harga beli penuh, Tesla bayar pajak ke pemerintah Jerman, dan gaji karyawannya di Jerman. Sekalipun mobil ini menghasilkan gas rumah kaca selama proses produksinya, saya tetap menanggung biayanya. Setelah berkata demikian, ia menunjuk ke arah hoodie yang dikenakan orang lain dan bertanya, Anda menuduh mobil saya mengeluarkan gas rumah kaca selama proses pembuatannya. Lalu saya tanya, bukankah pakaian yang Anda kenakan juga mengeluarkan gas rumah kaca selama proses pembuatannya? Pihak lain sekali lagi terdiam oleh pertanyaan itu, tetapi perempuan muda berwajah Asia itu adalah yang pertama menemukan cara untuk menjawab. Ia bergegas maju dan berteriak, dasar munafik. Alih-alih memikirkan masalahmu sendiri, kau malah dengan jahat mencemarkan nama baik kami. Tahukah kau bahwa semua pakaian kami terbuat dari bahan daur ulang dan biodegradable? Lagi pula, semua bahan bakunya didaur ulang dari pakaian bekas yang disumbangkan oleh orang-orang di seluruh dunia.
Sekalipun bahan baku tersebut mengeluarkan gas rumah kaca selama proses produksi awal, pelakunya bukanlah kami, melainkan mereka yang memilikinya sebelum didaur ulang dan diolah kembali. Dan agar tidak menambah beban bumi, kami tidak pernah membeli pakaian baru, hanya memakai pakaian daur ulang dan bekas pakai. Dan lihatlah dirimu sendiri, mengenakan setelan jas, tampak terhormat. Apa merek setelanmu? Boss atau Armani? Tahukah keberapa banyak polusi tambahan yang harus ditanggung bumi untuk memproduksi pakaianmu? Serangan mendadak yang dilancarkannya tak hanya mengejutkan lawan, tetapi bahkan mengejutkan rekan-rekan dekatnya. Charlie memperhatikan dua pengunjuk rasa lingkungan berbisik di antara mereka, apakah pakaian yang kita kenakan benar-benar daur ulang? Kotor sekali, menjijikkan sekali. Orang lain berbisik, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua pakaian ini dipesan secara massal secara online oleh ketua. Bagaimana mungkin mereka didaur ulang dan diproses ulang? Saya sudah memeriksa label perawatannya. Pakaian-pakaian ini dibuat di Vietnam dan terbuat dari 100% katun. Anda bisa tenang. Pria itu lalu bertanya, yakin? Kami memang menerima banyak pakaian bekas sumbangan dari orang-orang di seluruh dunia. Bagaimana kalau kami mengambil sebagian dan mengolahnya kembali? Orang lain tertawa dan berkata, jangan konyol. Menjadi pencinta lingkungan itu cuma bisnis. Pakaian-pakaian sumbangan itu, yang katanya untuk didaur ulang dan digunakan kembali, sebenarnya dikemas dan dijual ke Afrika oleh para petinggi kita. Ada orang-orang di Afrika yang khusus membeli pakaian bekas dari seluruh dunia. Mereka membelinya per ton lalu mendistribusikannya ke distributor di berbagai tempat per kilogram. Distributor-distributor itu kemudian memilah dan memilih pakaian untuk dijual kembali. Bagi kami, ini bisnis tanpa biaya. Kami bisa menjual setidaknya beberapa ribu ton setahun. Kalau tidak, dari mana kita bisa mendapatkan dana untuk protes, makan, minum, dan bersenang-senang di seluruh Eropa, ditambah biaya perjalanan dan akomodasi? Mendengar penjelasan itu, pria itu menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, oh, jadi begitu ya, kukira itu benar-benar didaur ulang. Ji Xiaomeng ini benar-benar pandai berbohong. Dia bisa berbohong dengan sangat mudah dan pikirannya bekerja sangat cepat. Orang yang satunya mengangguk dan berkata dengan suara rendah, Ji Xiaomeng ini baru bergabung dengan waktu kurang dari setengah tahun, dan dia sudah berada di lapisan inti. Bagaimana cara memberitahu dia melakukannya? Bukankah semua berkat lidah peraknya? Wanita ini bisa mengubah hitam menjadi putih dan putih menjadi hijau. Wakil Presiden sangat mengaguminya, dan dia berencana untuk membantu mempromosikan pelestarian ini. Seseorang diam-diam menyiarkan langsungnya di YouTube. Dia pasti akan menjadi terkenal setelah ini. Pria itu terkejut dan berkata, ada yang sedang siaran langsung. Tentu saja, kata pihak lain. Kami memiliki orang-orang yang melakukan streaming langsung dan merekam cuplikan untuk setiap acara yang kami adakan. Kami juga memiliki tim profesional yang menangani pasca produksi dan penyuntikan. Selain itu, di antara orang-orang yang kami blokir, ada informan kami yang membantu kami merekam dari perspektif lain. Hanya dengan cara ini kami dapat menciptakan kehebohan bold. Perlu diingat, meskipun kami mengadakan protes secara luring, kami sebenarnya melakukannya untuk audiens bold. Pria itu mengangguk dan kemudian bertanya, apa yang dilakukan Ji Xiaomeng sebelumnya? Orang lain terkekeh dan berkata, sebelum bergabung dengan kami, dia hanyalah seorang fotografer amatir di Tiongkok yang berasal dari keluarga sederhana. Konon, dia bahkan tidak mampu membeli kamera profesional, jadi dia membeli kamera bekas. Dia mengambil puluhan ribu foto setahun dan mengunggahnya dengan berani. Tetapi setelah beberapa tahun, dia hanya mendapatkan 2 atau 3 ribu pengikut. Dia tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bisa mendapatkan pesanan komersial. Dia tipe pecundang yang tidak tahu dari mana makanannya akan datang. Kemudian, dia melihat bahwa gadis lingkungan itu menjadi populer, jadi dia ingin memasuki bidang ini dan menjadi influencer lingkungan. Awalnya dia menggelar protes di Asia, tapi tak seorang pun memperhatikannya. Kemudian dia pergi ke Amerika Serikat dengan visa turis untuk menggelar protes di sana. Tapi dia sudah gila. Dia pergi ke Texas untuk menghentikan truk pickup dan hampir ditembak mati oleh orang-orang redneck. Saking takutnya, dia naik pesawat ke Eropa semalaman.
Tak disangka, dia baru saja berkembang pesat di Eropa. Pada titik ini, pria itu mendesah pelan dan berkata dengan penuh emosi, orang seperti dia hanya punya masa depan di Eropa. Di Amerika, dia pasti sudah berdetak sampai mati sejak lama. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Charlie mendesah dalam hati. Orang-orang ini tampaknya bukan pecinta lingkungan yang serius, mereka masing-masing memiliki motif egois mereka sendiri. Pada titik ini, pria di Tesla di kepadatan itu sudah kalah dari Ji Xiaomeng dan hanya bisa menyeret kopernya, berniat berjalan kaki ke bandara. Melihat sosoknya yang berantakan, Ji Xiaomeng berteriak keras di belakangnya, "Tuan yang mengendarai Tesla, harap diingat bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya soal pemaaf atau membeli mobil listrik. Anda harus menghormati alam dari lubuk hati Anda, dan terlebih lagi, berbelas kasihlah kepada hewan-hewan yang telah kehilangan rumah atau bahkan nyawa mereka karena pemanasan global." Para pengunjuk rasa terkesan dengan kefasihan dan kemampuan menyerang Ji Xiaomeng, dan membongkar riuh. Ji Xiaomeng tampak puas di antara kerumunan. Baru setelah bergabung dengan tim ini, ia menemukan bakatnya yang sebenarnya. Keahliannya bukanlah memotret atau mengelola media sosial, melainkan melabeli orang lain dan menggunakan lidah liciknya untuk menjelek-jelekkan mereka. Ia selalu bisa menemukan cara paling ampuh untuk menyerang, membuat lawan tak berdaya membela diri. Ia ingin melakukan ini sebelumnya, tetapi tidak berani karena tidak punya uang, kekuasaan, atau pengaruh. Jika ia gagal menyerang orang lain, ia akan mudah diserang atau bahkan dibalas. Namun, setelah bergabung dengan organisasi lingkungan, ia tidak hanya mendapatkan banyak rekan yang dapat mendukungnya, tetapi yang lebih penting, ia juga menemukan landasan moral yang tinggi. Dengan dorongan ganda ini, ia tidak akan takut menghadapi pemilik Tesla di Eropa Utara, atau bahkan menghadapi Trump di Amerika Serikat. Tepat saat Ji Xiaomeng tengah menikmati sorak-sorai dan kegembiraan atas kemenangan itu, seorang wanita tua berpenampilan Asia menghampiri Ji Xiaomeng dan bertanya dengan hati-hati, "Nona muda, Anda orang Tiongkok, kan?" Ji Xiaomeng mengangguk dan bertanya, "Ada apa? Ada masalah?" Wanita tua itu menghela napas lega ketika melihat wanita itu mengaku sebagai orang Tionghoa. Ia memohon, "Mulai, Nona. Penerbangan saya berangkat 1 jam lagi. Suami saya sakit parah di Tiongkok dan dirawat di rumah sakit. Saya harus segera kembali untuk menjenguknya. Jika saya ketinggalan penerbangan ini, paling cepat saya bisa menjenguknya besok. Jadi, saya mohon, izinkan taksi saya mengantarkan saya ke bandara." "Mana mungkin." Ji Xiaomeng menolak dengan tegas. "Perlindungan lingkungan adalah misi kami. Kami memperlakukan semua orang sama, siapapun Anda atau apapun keadaan khususnya. Jika Anda terburu-buru mengejar penerbangan, cepatlah dan lari ke bandara. Kami tidak bisa memberi Anda perlakuan khusus." Wanita tua itu tercekat dan berkata, "Saya sudah 80 tahun. Anda meminta saya berlari ke bandara. Jangankan 1 jam, saya mungkin tidak akan bisa berlari ke sana dalam 2 jam. Lagi pula, boarding dimulai setengah jam sebelum lepas landas. Tidak ada cara lain untuk sampai tepat waktu selain naik mobil." Ji Xiaomeng mengangkat bahu, "Kalau begitu, itu bukan urusanku. Kita bekerja untuk kebaikan seluruh umat manusia dan hewan di dunia, untuk kebaikan bumi dan dunia. Masalah pribadimu hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan masalah sepenting itu. Kau seharusnya berusaha mengatasinya." Lalu, Ji Xiaomeng menambahkan, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu kenapa kita harus memblokir jalan ini padahal ada begitu banyak jalan di kota Aosu? Sejujurnya, itu karena pesawat juga merupakan penyebab utama emisi gas rumah kaca. Demi menghemat waktu, kamu terbang keliling dunia dengan pesawat, dan setiap kali terbang, kamu melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer." Wanita tua itu begitu marah hingga hampir terkena serangan jantung. Sambil memegangi dadanya, ia bertanya, Kau menuduhku naik pesawat, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau bisa sampai ke Eropa? Entah kau datang dengan pesawat atau kapal, kau juga menyebabkan emisi karbon dioksida ke atmosfer." Ji Xiaomeng tersenyum dan berkata tanpa mengubah ekspresi, "Maafkan aku, Nek, aku berimigrasi ke Eropa bersama orang tuaku ketika aku masih kecil." Setelah mengatakan itu,
Ia mendesah malu dan berkata, tentu saja, kau benar. Sekalipun aku pernah naik pesawat dalam waktu kecil, tetap saja tak terbantahkan bahwa aku adalah kaki tangan pemanasan global. Itulah sebabnya aku kini menyadari kesalahanku dan menjadi sukarelawan untuk berkontribusi dalam perang melawan pemanasan global, sekaligus memaafkan kesalahan yang kubuat di masa lalu. Wanita tua itu sekali lagi mendengar jawaban tajamnya dan hanya bisa berdiri di sana tanpa daya sambil menyeka air matanya. Charlie awalnya berencana untuk berjalan saja dan tidak peduli dengan para radikal ini, tetapi setelah mendengar orang lain berbicara tentang Ji Xiaomeng dan melihatnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita tua dan bahkan berbohong padanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Ia tak kuasa menahan rasa takjub. Apakah masyarakat Eropa sudah begitu yakin? Bagaimana mungkin iblis dan monster seperti itu merajalela di negeri ini, menghalangi ratusan atau bahkan ribuan orang di sini, namun tak seorang pun bisa berbuat apa-apa.